football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Demi lancarkan proses naturalisasi pemain, PSSI terus komunikasi dengan pemerintah. Komite Eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani memastikan bahwa pihak mereka sampai saat ini terus berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia untuk melancarkan program naturalisasi pemain. Ia dan PSSI ingin memastikan pengajuan pemain keturunan itu berjalan lancar dan tak mendapatkan kendala apapun. Beberapa nama pemain keturunan pun terus diupayakan oleh PSSI untuk segera membela tim nasional Indonesia. Beberapa nama diantaranya adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan juga Sain Patinama yang hingga kini masih dalam proses. Selain ketiga nama yang sudah disebutkan di atas, Timnas Indonesia saat ini sedang meyakinkan kiper Sampdoria Emil Audero Mulyadi untuk bermain dengan skuad Garuda. Woody, pewaris bisnis multinasional AS yang siap beli Chelsea. Pengusaha Amerika Serikat Robert Woody Johnson kabarnya tertarik membeli Chelsea. Johnson merupakan salah satu pengusaha dan pejabat Amerika Serikat yang merupakan pewaris dari bisnis multinasional Amerika Serikat. Salah satu bisnis Johnson adalah mengakuisisi klub NFL, New York Jets. Sementara itu, karir politik Johnson juga sempat tokcer. Ia merupakan mantan duta besar Amerika Serikat untuk Inggris di era Presiden Donald Trump. Dilansir dari Bloomberg, Johnson punya kekayaan mencapai 5,67 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 81,5 triliun rupiah. Chelsea sendiri kabarnya akan dijual Abramovich dengan harga tinggi. Si biru kabarnya dibanderol dengan harga minimal 3 miliar pound sterling atau sekitar 57,6 triliun rupiah. Inter akan perpanjang kontrak Inzaghi sampai 2024. Inter Milan akan memberi perpanjangan kontrak kepada Simone Inzaghi. Manajemen Nerazzurri puas dengan capaian Allenatore 45 tahun itu. Diberitakan La Gazzetta dello Sport, Inzaghi yang sudah diikat hingga 2023 akan diberi perpanjangan kontrak setahun hingga 2024 dengan opsi perpanjangan setahun. Gajinya pun juga akan dinaikkan. Saat ini Inzaghi menerima 4,5 juta euro per musim. Nantinya ia akan memperoleh 5 juta euro per musim plus bonus. Pesan Teddy Sheringham untuk Harry Kane. Harry Kane saat ini menjalani musim ke-12 sebagai pemain Tottenham Hotspur. Kontribusinya untuk tim jelas tak bisa dianggap sepele. Namun kontribusi Kane tak bertimbal balik. Tottenham Hotspur masih belum mampu memberinya trofi-trofi. Mantan penyerang Tottenham dan Manchester United Teddy Sheringham dengan tegas menyarankan Kane sebaiknya pergi. Ia sudah memberikan waktu lebih dari cukup untuk Tottenham dan waktunya bergabung ke klub dengan peluang juara lebih besar. Premier League hentikan siaran Liga Inggris di Rusia. Premier League akhirnya menangguhkan kesepakatan hak siar dengan Rusia. Langkah itu diputuskan setelah 20 klub sepakat untuk menghentikan kesepakatan dengan Rambler, pemegang hak siar di Rusia. Sejak Rusia menginvasi Ukraina, Premier League memang meninjau ulang kerjasama dengan Rambler. Kini diputuskan kesepakatan bernilai 6 juta pound sterling per tahun itu dihentikan sementara. Selain itu, Premier League juga akan menyumbangkan 1 juta pound sterling ke Komite Darurat Bencana untuk membantu mereka yang terdampak konflik Rusia-Ukraina. Bayern versus Salzburg menang 7-1 di Rotten ke perempat final Liga Champion. Bertanding di Allianz Arena, Bayern langsung memimpin 3-0 sampai menit ke-23 lewat hat-trick Robert Lewandowski yang dicetak di menit ke-12, menit ke-21, dan di menit ke-23. Serge Gnabry kemudian memperbesar keunggulan menjadi 4-0 sampai turun minum. Bayern menambah 3 gol di babak kedua lewat press Thomas Müller di menit ke-54 dan di menit ke-83.
Muller. Serta 1 gol Leroy Sané di menit ke-85. Sané. RB Salzburg sempat memperkecil skor melalui Marouitz Kjaergaard di menit ke-70. Kajgaard. Hasil ini membuat Bayern melaju ke perempat final dengan keunggulan agregat 8-2. Kedua tim sebelumnya bermain imbang 1-1 di pertemuan pertama. Liverpool versus Inter Milan. Nerazzurri menang tetapi The Reds yang lolos. Pada pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions yang dihelat di Anfield, Liverpool mendominasi dengan 63% ball position. Inter yang punya 6 items menyerangkan 3 ke gawang dan salah satunya berujung gol Lautaro Martinez di menit ke-61. Lautaro Martinez. That's a beauty. Sayangnya Inter harus kehilangan Alexis Sanchez akibat kartu merah 2 menit kemudian. Skor 1-0 bertahan dan itu membuat Inter masuk kotak karena kalah agregat 1-2. Pada pertemuan pertama Liverpool menang 2-0. Ancelotti minta fans Madrid sambut meriah Mbappe. Mbappe akan mengawal PSG saat melawat ke Santiago Bernabeu. Kehadiran Mbappe sudah pasti dinantikan fans Madrid. Apalagi kalau bukan soal spekulasi masa depannya terkait minat Madrid kepada Mbappe yang habis kontrak musim panas ini. Belum ada kejelasan terkait spekulasi tersebut karena Mbappe tidak pernah mau mengomentari soal ketertarikan Madrid. Oleh karenanya, laga leg kedua 16 besar ini bisa jadi gladi resik untuk Madridista sebelum Mbappe memang benar-benar bergabung. Dibikin cedera, Mbappe bela Idrissa Gueye. PSG akan melakoni laga penting saat melawan Real Madrid di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Jelang pertandingan, Les Parisiens mendapatkan masalah. Strikernya Mbappe mengalami cedera saat latihan. Pemain 23 tahun itu kena tackle rekannya, Idrissa Gueye, sampai mengerang kesakitan. Gueye sendiri langsung kena kecam banyak supporter di media sosialnya. Ia mendapat hujatan rasis dan serangan verbal. Mengetahui hal itu, Mbappe coba membuat tenang supporter. Lewat media sosialnya, Mbappe membagikan foto sedang merayakan gol bersama Gueye, seraya memberinya pesan, semua bersama-sama. Selalu, inilah Paris. Tulis Mbappe disertai simbol bulatan berwarna merah dan biru dan memberi hati merah di samping nama Idrissa Gueye. Robert Lewandowski pecahkan rekor usai cetak hat-trick dalam 23 menit. Robert Lewandowski tampil mengesankan saat Bayern Munchen menang 7-1 atas RB Salzburg di leg kedua 16 besar Liga Champions. Penyerang asal Polandia itu berhasil mencetak hat-trick hanya dalam kurun waktu 23 menit. Hat-trick ini kian terasa spesial. Pasalnya Lewandowski berhasil memecahkan rekor sebagai pemain tercepat yang melesakkan 3 gol sebagai pemain starter dalam sejarah Liga Champions. Ia menyalip Marco Simon yang mencetak hat-trick dalam kurun waktu 24 menit untuk AC Milan saat menghadapi Rosenborg pada tahun 1996. Sadio Mane ukir rekor individu di Liga Champions. Sadio Mane membela Liverpool kala melawan Inter Milan di leg kedua semifinal Liga Champions 2021-2022. Ia mengukir rekor individu dalam pertandingan tersebut. Mane dipercaya Jurgen Klopp untuk tampil sejak menit awal di Stadion Anfield. Pertandingan tersebut adalah kali ke-50 Mane berlaga di Liga Champions. Angka tersebut merupakan rekor tersendiri bagi Mane. Diwartakan oleh Squawka, Mane adalah pemain asal Senegal pertama yang membukukan 50 penampilan di Liga Champions. Manfaatkan kepergian Abramovich dari Chelsea. Manchester United bakal jadikan Tuchel sebagai pelatih. Manfaatkan kisruh internal di tubuh Chelsea seiring kepergian Roman Abramovich. Manchester United bisa saja menjadikan Thomas Tuchel calon pelatih anyar. Dilansir dari Mirror, ada beberapa faktor mengapa Manchester United bisa saja menarik Tuchel dari Chelsea sebagai pelatih barunya di musim depan. Faktor pertama adalah tak adanya kejelasan mengenai pemilik baru Chelsea. Saat ini belum ada investor yang benar-benar serius ingin mengakuisisi The Blues dari tangan Abramovich.
Faktor kedua adalah bakal perginya Marina Granovskaya dan Peter Cech. Dengan adanya investor baru, kedua sosok ini bisa saja ikut cabut bersama Abramovich. Apes bagi Tuchel, keduanya merupakan alasan sang pelatih bisa bertahan di Chelsea. Cari pengganti Angel Di Maria, PSG lirik buangan AC Milan. Paris Saint-Germain mulai mengambil ancang-ancang untuk membajak pemain buangan AC Milan di Lyon, Lucas Paqueta, di musim panas nanti. PSG berencana melakukan regenerasi dan mendatangkan Paqueta untuk menjadi pengganti sepadan Angel Di Maria. Rencana PSG ini pun bisa saja terwujud dengan mudah. Pasalnya di tubuh Les Parisiens ada sosok Leonardo yang bisa memperlancar transfer ini. Leonardo bukanlah sosok asing bagi Paqueta, sebab dialah sosok yang membawa dirinya ke Eropa pertama kali saat bergabung AC Milan. Sergej Milinkovic-Savic kunjungi Paris, spekulasi kepindahan ke PSG mencuat. Bintang SS Lazio Sergej Milinkovic-Savic menghabiskan 2 hari liburnya di Paris, Prancis. Hal itu langsung memicu spekulasi kepindahan musim panas ke Paris Saint-Germain. Milinkovic-Savic merupakan target lama raksasa Ligue 1 tersebut. Kepindahan di musim panas tampaknya akan terjadi meskipun akan sulit bagi klub manapun untuk meyakinkan pemilik Lazio, Claudio Lotito. Sebagai informasi, kontrak pemain berusia 27 tahun di Lazio tersebut berakhir pada Juni 2024 mendatang. Statistik mentereng Manchester League hanya dilewati 2 pemain sejak awal musim. Manchester League telah menjadi pemimpin di lini pertahanan Juventus. Statistik menyoroti bahwa hanya 2 kali dia dilewati dengan dribble oleh pemain lain di Liga Italia musim ini. Pemain berusia 22 tahun itu menjadi satu-satunya bek tengah murni yang tersedia untuk Massimiliano Allegri di banyak pertandingan pada 2022. De Ligt telah memainkan 31 pertandingan di semua kompetisi musim ini dan Opta menyoroti statistik yang mengesankan mengenai bek asal Belanda itu. Hanya 2 kali dia dilewati dengan cara dribble oleh pemain lain sejak awal musim. Lebih sedikit dari pemain bertahan lainnya dengan lebih dari 15 pertandingan di Serie A musim ini. Juventus dan AS Roma jadi tim terbaik dalam 7 laga terakhir di Liga Italia. Juventus dan AS Roma menjadi tim terbaik di Liga Italia berdasarkan 7 pertandingan terakhir setelah mengumpulkan masing-masing 15 poin, 1 poin lebih banyak dari SS Lazio yang mengumpulkan 14 poin dalam periode yang sama sebanyak Hellas Verona dan Napoli. Pemimpin Serie A saat ini AC Milan telah mengumpulkan 12 poin dalam 7 pertandingan terakhir, diikuti oleh Fiorentina dan Sassuolo dengan 11 poin. Liverpool disarankan untuk pulangkan Wijnaldum dari PSG. Ex-striker Liverpool Stan Collymore menyarankan kepada The Reds agar memulangkan Georginio Wijnaldum dari PSG. Menurutnya, jika memang pemain Belanda itu bisa dicomot, maka sebaiknya Liverpool memulangkannya ke Anfield karena ia akan bisa menjadi mentor yang bagus bagi para pemain muda di skuad asuhan Jurgen Klopp. Wijnaldum bermain tak stabil di Paris Saint-Germain dan terlepas dari kenyataan bahwa ia mendapatkan gaji yang besar, jika saya adalah Jurgen Klopp, saya akan mengambil kesempatan tangan saya dengan tawaran bola rendah yang nakal untuk mencoba membawanya kembali ke Liverpool, ujarnya kepada The Mirror. Ronaldo diprediksi mampu cetak 25 gol jika bermain di Manchester City. Bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo diprediksi bisa cetak 25 gol jika saat ini bermain untuk Manchester City. Pendapat tersebut datang dari mantan pemain Manchester City, Micah Richards, dalam program Bincang-Bincang Sport People yang juga dihadiri ex-kapten Manchester United Gary Neville. Merujuk data Transfermarkt, Ronaldo saat ini sudah mengemas 15 gol untuk MU di berbagai kompetisi. Akan tetapi ia mulai kehilangan tempat utama di bawah pimpinan Ralf Rangnick. Jika Ronaldo berada di tim Manchester City saat ini,
dia pasti sudah mencetak 20-25 gol. Jadi saya pilih Ronaldo masuk line up Manchester City, kata Richard. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!